naik haji itu kan impian Impian semua umat muslim. Gitu. Itu puncak spiritualitas tertinggi lah, kira-kira begitu. Kalau semua kementerian atau semua lembaga itu korupsi, harusnya yang tinggal tidak korupsi itu adalah Kementerian Haji. Kenapa? Ini kementerian suci. Kan ada tuh netizen yang suka bilang ke saya tuh, ngapain sih ada kementerian yang kerjanya cuma setahun sekali gitu. Padahal Kami ini sekarang fokus pastikan menterinya, wakil menterinya bersih. Gitu. Kami nggak cawe-cawe terkait dengan hal-hal yang bersifat rente, korupsi, manipulasi dan macam-macam. Kalau untuk pembentukan Kementerian Haji dan Umroh untuk bisa bekerja sehari-hari mungkin dari SDM dan tenaga di dalamnya itu sampai saat ini udah berapa persen Bang rampung? Jadi kami ini dihadapkan dengan dua tugas berat. Pertama adalah persiapan penyelenggaraan hajinya, karena bulan April nanti sudah ini. Udah jadi kan lagi. ketika selesai haji itu persiapannya sudah. Kan ada tuh netizen yang suka bilang ke saya tuh, ngapain sih ada kementerian yang kerjanya cuma setahun sekali gitu. padahal Persiapannya Itu saudara. persiapannya panjang sekali, ngurusin mindahin manusia Indonesia Datanya ya, lebih verifikasi dari itu. 200.000 orang yang kalau kita kumpulkan di stadion GBK itu nggak cukup, gitu kan. Dan tambah lagi yang umroh 2,5 juta orang gitu. Jadi persiapannya itu panjang sekali. Belum lagi kita bangun ekosistem ekonomi hajinya dan sebagainya. Jadi nah kami dihadapkan pada persiapan penyelenggaraan. Artinya kami sekarang udah siap-siap tim ASN dan tim di Kementerian Haji untuk persiapan itu semuanya. Proses misalnya proses lelang lah di Saudi, proses penentuan tempat, hotel, transportasi semuanya. Nah di sisi lain Kak Deta, jangan Mbak Deta, Kak Deta, kami juga masih disibukkan dengan urusan institusionalisasi kelembagaan. Artinya pemindahan ASN, misalnya dari Kemenak. Dan ada dua nih yang memang mandatori pindah ke kita, yaitu dari Kemenak, satu lagi dari Kemenkes. Kemenkes untuk Kemenkes pusat kesehatan haji itu pindah. Nanti dari kementerian-kementerian yang lain juga. Nah proses itu kan butuh birokrasi, komunikasi birokrasi, bahkan nanti sampai ke daerah, Kak Deta. Sampai di kabupaten, provinsi, bahkan kecamatan penyuluh haji. Berapa lama target selesai? Nah, target kita harusnya Oktober ini harus sudah selesai pergeseran aset gitu. Makanya kita berburu. Makanya saya selalu wanti-wanti, mohon teman-teman di mana kementerian asal, misalnya Kemenak, Kemenkes dan beberapa terkait dengan pergeseran aset sesuai dengan amanah undang-undang, jangan lama-lama gitu loh. Jangan presiden tuh wanti-wanti misalnya Kementerian Haji harus segera kantornya sudah ditempatin yang di Tamrin itu, yang Tamrin sekarang yang apa. Jadi jangan ribut-ribut lagi terkait dengan aset. Kadang-kadang ASN kita ini padahal itu punya negara, padahal itu punya rakyat, tapi kayak seperti merasa memiliki gitu. Itu yang berbahaya. Padahal makanya saya bilang ini adalah milik rakyat dan presiden memerintahkan untuk memberikan pelayanan terhadap haji. Jadi nggak usah ribut-ribut terkait aset negara gitu. Jadi karena kita mau fokus itu gitu. Tadi kalau kabar baru-baru ini nih Kementerian Haji menggandeng KPK sampai ke Jagung untuk pelaksanaan haji. Bisa dokumen dulu nggak? Tujuannya apa sebenarnya gitu? Jadi untuk perekrutan atau untuk penyelenggaraan? Proses ini ada dua ya. Pertama rekrutmen SDM, kemudian kedua proses pengawasan penyelenggaraan. Karena presiden pesan begini, ini Kementerian Haji itu wajah utamanya harus integritas. Wajah utamanya itu integritas. Bahkan presiden tuh ngomong gini Mbak, beliau menggunakan analogi begini. Kalau dianalogikan, kalaupun misalnya semua kementerian ada yang jatuh apa? Ininya gimana gitu. Jadi kalaupun presiden menganalogikan, analogi sekali lagi ya. Kalau semua kementerian atau semua lembaga itu korupsi, harusnya yang tinggal tidak korupsi itu adalah Kementerian Haji. Kenapa? Ini kementerian suci, ngurusin yang suci, terus jangan dikotori dengan praktek korupsi. Saya nggak tahu
gimana ya pikiran orang ada praktek korupsi di tengah rumah yang suci, di tempat ibadah. Saya bilang, makanya saya nggak habis pikir, itu yang selalu kami bicarakan di Kementerian Haji pada saat ini. Saya wanti-wanti, saya pribadi, kemudian Pak Menteri, kami ini kalau kita mau bersih ya ibda bin nafsih, katanya. Ibda bin nafsih itu mulai dari diri sendiri. Jadi kami ini sekarang fokus pastikan menterinya, wakil menterinya bersih. Gitu. Kami nggak cawe-cawe terkait dengan hal-hal yang bersifat rente, korupsi, manipulasi dan macam-macam. Nah, maka wajahnya harus integritas, kata Presiden. Maka kami harus melakukan dua hal. Pertama, memastikan rekrutmen SDM itu adalah SDM yang berintegritas. Kemudian kedua, proses penyelenggaraannya itu juga berintegritas. Nah, makanya kami beberapa teman-teman di KPK yang punya pengalaman panjang dan kami anggap punya integritas, kami ajak untuk bergabung. Sekarang ada 10 mantan penyidik KPK yang dulu sempat tidak lulus TWK. Itu bergabung dengan lulus TWK itu yang dengan Pak Firly dulu ya. Kenal kan Pak Firly ya? Sebagai wartawan pernah. Jadi kemudian di ini Mbak, kami rekrut di sini, bergabung di sini gitu kan. Nah, nanti juga beberapa SDM dari kejaksaan ada yang dikirim yang punya integritas, kami minta kepolisian juga begitu, Kementerian Keuangan, semuanya kita ini. Karena Pak Presiden menginginkan ini lembaga di-blend lah. Di-blend, jadi jangan bawa kultur lama. Kultur lama dihapus. Hapus, kemudian bawa kultur baru. Jadi itu yang kemudian saya sebut, kita harus mulai buat corporate kultur baru. Kebudayaan baru di Kementerian Haji. Nah, kemudian kedua, Mbak Deta, Mas Hafiz, kita ingin pastikan proses penyelenggaraannya bersih. Misalnya gini, di haji ini, bahkan saya pernah lapor ke Presiden, Pak, setelah 10 bulan saya pastikan haji ini isinya banyak kartel. Banyak celah juga ya? Banyak celah, kartelnya mengerikan, kuat sekali, punya kekuasaan, punya duit. Karena haji dan umroh itu ibadah, demand-nya tinggi, Mbak. Demand-nya tinggi sekali, karena kan orang orang ingin mimpi. Naik haji itu kan impian semua umat muslim. Gitu. Itu puncak spiritualitas tertinggi lah, kira-kira begitu. Nah, semua celah proses persiapan haji itu ada ada lubang yang bisa menyebabkan praktek rente, manipulasi dan korupsi. Mulai dari data, pendataan kan yang ngantri 5,4 itu bisa dimanipulasi tuh, misalnya masalah antrian segala macam, saya kasih uang biar dapat naik, bisa dapat naik, itu bisa terjadi. Mulai dari data, mulai dari catering segala macam. Mbak Deta bayangin, catering haji itu 40 hari ditinggal di sana untuk porsi 3 kali makan untuk 200.000 orang, berapa nilainya? Bisa 1 triliun lebih. Itu harganya. Nah, jadi transaksi di perhajian itu besar-besar sekali, dan itu uang jamaah semuanya. Nah, dugaan kami setelah kami lakukan 10 bulan itu bisa hampir semua semua sisi persiapan itu bisa ada kebocoran. Kebocoran bisa 20 sampai dengan 30%. Emang benar ya, kalau korupsi itu asal ada niat itu jadi juga.